Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya membuat video ini untuk menjelaskan RPS, mata kuliah akuntansi sektor publik. RPS adalah kepanjangan dari Rencana Pembelajaran Semester. Ini adalah dokumen pembelajaran yang disusun sebagai panduan untuk mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suarmila Haryani. Saya merupakan salah satu staf dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana di Jakarta. Berikut saya sampaikan mengenai riwayat pendidikan saya. Saya menempuh S1 pada tahun 2006 sampai 2010 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya melanjutkan S2 pada tahun 2011 sampai 2013 di Universitas Gadjah Mada di program Magister Akuntansi dengan jurusan akuntansi sektor publik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut ini saya akan menyampaikan RPS mata kuliah akuntansi sektor publik. Perkuliahan ini memiliki 3 satuan kredit semester. Selama pandemi ini, pertemuan dilakukan secara online, baik melalui Google Meet, Zoom, dari e-learning Mercu Buana. Mata kuliah akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang ditetapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk menerapkan pengelolaan berbagai dana masyarakat sebagai alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Ada 5 buah pencapaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu perkuliahan akuntansi ini, yaitu mampu menjelaskan dan memahami konsep akuntansi sektor publik, mampu memahami dan membedakan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Kedua, mampu memahami mendefinisikan kerangka konseptual sektor publik, mendeskripsikannya sesuai dengan tujuan laporan keuangan, basis akuntansi, jenis laporan keuangan sektor publik, dan tanggung jawab laporan keuangannya. Yang ketiga, mampu memahami dan mendeskripsikan sistem akuntansi pemerintahan pusat, anggaran sektor publik, dan klasifikasi sektor publik, undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi. Yang keempat, mampu memahami dan menganalisis transaksi akuntansi di rumah sakit, di universitas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mampu memahami dan mendeskripsikan pedoman standar akuntansi publik dan audit laporan keuangan di sektor publik. Ini adalah materi pertemuan ke-7 mengenai Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Di pertemuan ke-7, yaitu berkaitan dengan CPMK 3, yaitu mampu memahami dan mendeskripsikan sistem akuntansi pemerintahan pusat, anggaran sektor publik, dan klasifikasi sektor publik, undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi. Pembahasannya adalah mengenai pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dari pajak dan non-pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, laporan keuangan pemerintahan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Penilaian indikatornya, yang pertama, kemampuan menganalisis dan menjelaskan isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Yang kedua, kemampuan komunikatif dalam menjelaskan konsep pendapatan asli daerah dan jenis-jenisnya. Kemampuan menjawab tentang alokasi dana bagi hasil dari sektor pajak dan non-pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Materi pembelajarannya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana dari bagi hasil pajak, non-pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran aplikasi Google Meet di e-learning Mercu Buana, dan juga menggunakan Zoom.
di mana dosen melakukan upload materi setiap pertemuan, yaitu modul, PowerPoint materi. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pembelajaran dengan waktu yang fleksibel dan diberikan keleluasaan untuk melaksanakan forum diskusi, mengerjakan tugas, kuis pada pertemuan selama 1 minggu. Selain itu, menggunakan Google Drive. Apabila ukuran file lebih besar dari standar file pada website dan membuat WhatsApp group sehingga ada interaksi timbal balik serta mahasiswa dapat langsung bertanya kepada dosen apabila ada hal yang masih belum dipahami mengenai materi dan tugas. Kemudian, metode pembelajaran pada akuntansi sektor publik ini menyesuaikan dengan kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap pertemuan perkuliahan. Selama pandemi COVID-19, kita menggunakan pembelajaran secara online. Dosen mempresentasikan materi pertemuan ke-7 dan diberi waktu untuk sesi tanya jawab diskusi. Selain itu, mahasiswa diberikan tugas mandiri berupa latihan soal menganalisis laporan keuangan di salah satu pemerintahan daerah baik di tingkat pusat, kota, dan kabupaten di Indonesia. Gunanya agar mahasiswa mampu melihat kemandirian suatu daerah dari sumber pendapatan asli daerah, dari dana perimbangan, dari transfer dan pinjaman-pinjaman, dengan menganalisis dan menghitung menggunakan rumus kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan juga mahasiswa diajarkan cara mengambil data lewat Google, yaitu di EPPID, yang merupakan layanan online publik mengenai laporan keuangan pemerintahan, baik di tingkat pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten. Dengan menggunakan permohonan informasi lewat online mengenai laporan hasil pemeriksaan, dan mahasiswa juga diajarkan membaca, memahami yang berkaitan dengan Undang-Undang 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengenai Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah. Setiap penilaian mata kuliah ini berdasarkan indikator. Setiap sub CPMK, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap pertemuan perkuliahan, di mana setiap penilaian dibuat secara objektif, transparan pada template soal yang di-share kepada mahasiswa, baik itu tugas mandiri ataupun tugas kelompok. Tugas-tugas ini harus dikerjakan secara jelas, rapi, bisa dibaca, dan ada referensinya atau daftar pustakanya. Dan kehadiran mahasiswa minimal 75% di dalam kelas. Dan bentuk asesmen dari materi ke-7 adalah tugas 2. Ini adalah penilaiannya. Tugas 1 itu sebesar 25%, tugas 2 25%, tugas 3 20%, dan UAS 30%. Total keseluruhan adalah 100%. Demikianlah penjelasan saya terkait RPS mata kuliah akuntansi sektor publik. Saya akan menjelaskan materi ke-7 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berikut ini adalah materi pertemuan ke-7 mengenai Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu Undang-Undang 33 tahun 2004. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah menambah nilai kekayaan bersih daerah tersebut, yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana bagi hasil, yang bersumber dari APBN, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dana bagi hasil ini adalah bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi, dana bagi hasil, pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam. Nah, berikut ini ada dana bagi hasil pajak. Ada pajak bumi dan bangunan, bea atas perhak tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan.
di sini kita bisa melihat bagaimana diatur sesuai dengan hukum pajak. Nah, bagian pemerintah daerah dibagi lagi untuk provinsi, untuk kabupaten kota yang ada di dalam provinsi yang bersangkutan. Nah, dibagi lagi. Ini disesuaikan dengan Undang-Undang 33 tahun 2004. Nah, berapa bagian provinsi, kabupaten, dan kota? Di sini bisa kita lihat berapa persen pembagiannya. Nah, ini ada lagi diagram hasil sumber daya alam. Nah, bagi hasil sumber daya alam ini terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi. Di sini kita lihat alokasi dana bagi hasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam ini untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota itu dihitung berdasarkan rencana penerimaan negara, bukan pajak. Dan masing-masing jenis sumber penerimaannya dari mana, itu tertera di dalam slide ini berapa persen, dan ini ada di Undang-Undang 33 tahun 2004. Nah, silakan di-download ya, di sini bisa kita lihat, dan mahasiswa boleh melihat di Google, Undang-Undang 33 2004, di situ tertera pembagiannya masing-masing berapa provinsi, kabupaten, dan kota. Dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini adalah bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini ditetapkan oleh Presiden. Penyaluran DAU ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini adalah instrumen transfer yang bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal sekaligus memeratakan kemampuan keuangan daerah. Dalam pembagian DAU ini ada formula DAU. Nah, formula DAU ini DAU sama dengan AD tambah CF. Nah, dana alokasi umum, alokasi dasar, dan celah fiskal. Nah, di sini kita lihat kebutuhan fiskal itu apa? Kebutuhan fiskal daerah itu merupakan kebutuhan daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan dasar publik, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Nah, ukurannya apa? Proyeksinya itu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konsumsi, dan PDRB per kapita. Nah, kapasitas fiskal itu apa? Kapasitas fiskal itu adalah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah tadi, yaitu pajak daerah, retribusi, kekayaan daerah, dan lain pendapatan yang bersumber dari asli daerah tersebut. Nah, itulah dan sumber daya alam yang tadi DBH itu. Nah, setelah itu, alokasi dasar itu adalah dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil yang ada di daerah tersebut. Ini adalah rumus DAU. Nah, dana alokasi, sebentar Ibu jelaskan lagi, data yang digunakan dalam perhitungan DAU tadi itu diperoleh dari lembaga statistik pemerintah daerah. Jadi, dan lembaga pemerintah yang berwenang yang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang sebagaimana itu tersebut itu tidak tersedia, maka kita memakai perhitungan DAU tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dana bagi hasil dan alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus itu adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ini artinya diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional. Jadi ini mendanai dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik yang sudah merupakan urusan daerah. Nah, lingkup daerah tersebut adalah pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup. Nah, ini merupakan daerah-daerah yang memiliki kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak semua daerah akan mendapatkan dana alokasi khusus, karena tadi daerah alokasi khusus itu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang kemampuan keuangannya di bawah rata-rata nasional. Di dalam belajar akuntansi sektor publik, kita belajar mengenai dasar hukum pengelolaan anggaran pemerintah.
Ada yang mengatur tentang keuangan negara, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003, yang mengatur tentang pemerintahan daerah, itu Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, yang telah direvisi sebanyak 2 kali, Undang-Undang 233 tahun 2004 tentang penerimaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan, yaitu nomor 71 tahun 2010. Mahasiswa boleh mendownload di Google. Ini semua ada di Google ya, tinggal ketik aja ini, kopikan ke Google, dapat. Nah, permintaan informasi. Nah, permintaan informasi ini adalah aplikasi yang salah satu inovasi untuk mempermudah masyarakat atau mahasiswa dalam mengakses informasi publik. Apa gunanya? Untuk kita dapat informasi yang dihasilkan, yang disimpan, yang dikelola, dan diterima oleh suatu badan publik. Jadi ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Ini gunanya apa? Supaya tidak ada penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan. Nah, di sini kita bisa, kalau buat skripsi, buat data, buat latihan tugas untuk mengurus laporan keuangan, kita boleh mengambil di PPID ini. Nah, caranya yaitu dengan kamu harus akunnya itu dibuat, terus kita login, yang kita isi profil. Kita isi profil, nama, di sini Ibu ada kasih contoh, terus nomor KTP, email, nomor handphone, jenis kelamin, alamat rumah. Sangat mudah ya dalam membuat mintanya. Nah, permintaan informasi kita tinggal pilih jenis pemohon. Di sini ada jenis pemohon ya. Kita sesuaikan mau individu, mau dari instansi TNI, kita sesuaikan. Nah, jenis informasi di sini kita mintanya laporan hasil pemeriksaan. Kenapa? Karena ini adalah setelah sudah diaudit oleh BPK. Nah, di sini Ibu buat untuk penelitian dan bahan kajian. Nah, di sini baru kirim. Tadi kan kita udah kasih email. Nanti BPK tinggal balas lewat email kita download di situ lewat email, dikirim laporan keuangannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan di Kabupaten Labuhan Batu. Di sini ada tanggung jawab ya, tanggung jawab pemerintah daerah Labuhan Batu itu yaitu bagaimana menyusun penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, tanggung jawab dari BPK adalah bagaimana menyatakan opini, memberikan opini hasil pemeriksaan, apakah ada bukti-bukti pendukung angka-angka dan pengungkapan laporan keuangan. Nah, ini sudah diaudit yang kita terima. Di sini ada contohnya, ini sekitar 700 sekian halaman ya. Di sini ada uraiannya pendapat daerah, kalian bisa lihat, diminta ke EPD dulu, terus ada anggaran, ada realisasi. Berikut ini ada analisa rasio keuangan pemerintah daerah. Di sini kita bisa melihat bagaimana sumber pendapatan asli daerah, sehingga melihat ketergantungan antara daerah itu kepada pusat. Semakin tinggi ketergantungan, berarti suatu daerah itu tidak mandiri. Begitu juga sebaliknya, itu melihat dari rasio kemandirian. Sedangkan rasio efektivitas, ini kita melihat bagaimana kemampuan keuangan daerah untuk membandingkan rencana targetnya itu dengan PAD yang ditetapkan dengan potensi realnya, apakah sudah efektif. Sedangkan efisien di sini membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan memperoleh pendapatan yang diterima dengan realisasinya, apakah pendapatan diterima itu sudah efisien dengan pengeluarannya. Terus di sini ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan ini gunanya kita dapat melihat pemerintah daerah itu apakah mampu mempertahankan dan atau meningkatkan keberhasilan telah dicapai beberapa tahun. Ya, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Kita akan diskusi. Bu, saya mau nanya. Iya. Bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah karena banyak pendapatan asli daerah yang rendah? Nah, caranya begini, kita harus tahu pendapatan asli daerah itu apa. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan bersumber dari asli daerah tersebut. Berarti hasil dari asli daerah itu. Jadi semakin tinggi pendapatannya akan meningkatkan kemandiriannya, karena dia semakin mandiri, otomatis ketergantungan kepada pusatnya kecil ya. Jadi bagaimana mengoptimalkannya? Jadi memperluas, contohnya memperluas basis penerimaan, terus
meningkatkan pengawasan dan juga memberikan pelatihan terhadap tenaga-tenaga pengelola kinerja pengelola keuangan dan memperkuat proses pemungutan dan mengurus peraturan daerah. Kan kita memungutnya menggunakan peraturannya. Jadi kita harus meningkatkan juga peraturan daerahnya, mengubah tarifnya apakah sudah sesuai, terus mengidentifikasi pembayaran pajak baru, objek pajak, bagaimana pemungutannya, dan meningkatkan kapasitas pengelolaannya, terus melakukan pengawasan secara berkala atau mendadak juga diperiksa gitu, diberikan pengawasan pengawasan yang bagus gitu, komitmen gitu, dan sehingga faktor penyebab belum optimal itu pun tertutupi. Contohnya ada rendahnya kesadaran masyarakat dengan adanya peraturan, jadi mereka takut. Pokoknya menutupi kesadaran itu, dan akhirnya bisa Pemda itu bisa mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Contohnya ada lagi bagaimana menerapkan sanksi terhadap pemungut pajak yang adanya seperti itu. Nah, seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Maya ya? Siapa? Iya, Bu. Oh ya, Mindy. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Masa sih diam aja? Sudah tahu dana perimbangan itu apa? Ada pertanyaan? Hanif? Ya, Bu. Nah, ada pertanyaan? Belum sih, Bu. Kok belum? Derry, mana Derry? Panggil yang satu-satu, Derry. Ya. Ibu mau bertanya, Bu, mengenai ya. dana perimbangan wilayah DKI Jakarta itu yang bagaimana ya, Bu? Nah, dana perimbangan itu adalah dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Antar daerah itu kan memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda. Contoh Jakarta. Tadi dari nanya Jakarta. Jakarta itu adalah ibu kota negara, ya kan? Di sana banyak transaksi bisnis, perekonomian, ya pusat perekonomian itu besar di sana. Otomatis pajaknya besar, ya kan? Pajak pendapatan asli daerah di Jakarta itu kan besar. Nah, otomatis daerah itu mampu, Jakarta itu mampu. Karena apa? Memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Apa itu kapasitas fiskal? Kapasitas fiskal itu adalah kemampuan keuangan daerah. Jadi setiap daerah itu kemampuan fiskalnya berbeda-beda. Nah, jika kapasitas fiskal kemampuan daerah itu tinggi, otomatis ketergantungan kepada pusatnya kecil. Akhirnya dana perimbangan itu kecil, karena dia mandiri, mampu. Nah, jadi dana perimbangan itu semakin kecil, otomatis PAD-nya itu tinggi, begitu juga sebaliknya. Jika dana perimbangan itu semakin kuat, semakin besar, maka pendapat asli rendah. Berarti DKI Jakarta, ideal ibu kota negara dan merupakan pusat perekonomian besar ibu kota negara dan bisnis besar ada di sana. Jadi kapasitas yang tinggi, otomatis dana perimbangannya kecil. Jadi daerah itu ada daerah yang mandiri karena pendapatan asli daerahnya cukup tinggi seperti itu. Sudah paham? Jadi transfer dari pusat itu kecil sehingga kinerja keuangannya bagus. Jika dana perimbangannya besar, pendapatan asli daerahnya kecil, berarti kinerja keuangannya menurun. Contohnya apa? Yang PAD-nya rendah itu apa? Daerah mana? Contoh NTT. Bagaimana potensi daerahnya? Pendapatan asli daerahnya kecil kan? Berarti dana perimbangannya besar. Kenapa? Apa tadi dana perimbangan itu? Dana perimbangan itu adalah bantuan dana yang berasal dari APBN untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah-daerah. Jadi kalau pendapatan daerahnya di NTT itu rendah, jadi dana perimbangan bantuan transfer dari pusat tingkat ketergantungannya besar. Karena apa? Pendapatan asli daerahnya kecil seperti itu. Jadi itu gunanya adalah kesenjangan fiskal itu datanglah dana perimbangan seperti itu. Sudah paham sampai sini? Masih ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Masih ada? Jadi itu seperti kita ya, kita kuliah, kerja kita belum
oke lah ya, karena kita masih S1. Terus kita pakai ijazah SMA. Pendapatan kita itu belum optimal, masih kecil. Otomatis bantuan dari bapak ibunya, orang tua kita besar. Itu namanya dana perimbangan. Jadi mengurangi kesenjangan fiskal seperti itu. Jadi bantuan. Coba kalau kita udah pendapatan kita bagus, kuliah kita udah tinggi, udah S2 gitu, udah kejar kita udah bagus, atau S1 lah juga pendapatan kita bagus, kita yang pendapatan kita bagus, kita malah memberi kepada adik-adik kita, ya kan? Karena pendapatan kita udah oke. Nah, seperti itulah ibaratkannya, seperti itu, Dek. Jadi berbeda-beda setiap daerah itu ya. Jadi kalau kita lagi kuliah pendapatan kita kecil, otomatis orang tua kita sebagai dana perimbangan dari pusat akan membantu kita. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Kok diam aja ini? Terima kasih ya atas ya Dek. Jadi Ibu sudah upload mata kuliah ini, materi ini di e-learning Mercu Buana. Di sana ada materi, ada PPT-nya, PowerPoint materinya, ada forum, ada kuis. Nah, ini kita berinteraksi, kita diskusinya dalam 1 minggu pertemuan. Terima kasih ya atas partisipasinya. Jangan lupa di WA kalau ada yang bingung tentang materi ataupun tugas-tugasnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan ini. Ibu sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.